Oke, selamat malam. Kita berada di kelas keterampilan fungsional angkatan 5. Ini pertemuan 8. Kemarin itu pertemuan 7. Saya salah kemarin. Saya kalah kasih, maksudnya pertemuan 6 itu yang ujian MIT itu harusnya ada pertemuan, tapi kita ganti ujian MIT, kita anggap aja satu pertemuan. Terus kemarin itu pertemuan 7, sekarang pertemuan 8. Sambil menunggu yang lain ya, materinya masih kemarin kan udah mulai Microsoft Excel, Office Excel, kita lanjutkan Microsoft Excel-nya. Ya, selamat datang Mbak Siti Umaya. Kita di kelas Excel, kok di kelas keterampilan fungsional, kelas Excel. Beberapa hari ini udah mulai panas ya, kepanasan saya. Panasnya kayak orang ditinggal kawin, panas banget. Pengalaman pribadi lebih mudah diceritakan memang kadang-kadang, Mbak Erliliana. Ya Mbak ya. Enggak kok. Mbak Atika Driani mau ngetik juga nih. Ilan nggak panas, masa sih? Saya di Sinju panas ya, sejuk. Kampung, sama di sini juga kampung kok. Oke ya, udah banyak sekarang nih yang datang 6, 5 ya. Mioli Hot, ya sama. Mioli dekat dengan Sinju kan, dekat sini. Itu ke selatan, jalan dikit udah sampai Mioli. Oke ya, kita langsung mulai aja. Udah 10 menit kita tunggu, kita mulai aja. Oke, selamat malam. Kita
ada di kelas keterampilan fungsional angkatan 5. Sekarang di pertemuan 8, materi kita Microsoft Office Excel. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk tugas yang kemarin. Sebenarnya tugas ini ya cuman buat itu sih, gampang kok ini sebenarnya. Ini jawab ya, kemarin tuh harusnya kita bentuk seperti ini. Ini juga tidak susah juga, cuman yang ini perlu di merge cell ya. Kok kuning warnanya, merah. Nah, yang ini perlu di merge cell sekitar sini. Kemudian ini juga di bawahnya perlu di merge. Kemudian ini perlu di rata tengah. Terus format dan seterusnya. Uang dan sebagainya. Nah, yang udah mengumpulkan kayaknya baru 4 ini. Kalau saya nggak salah. Saya tugasnya belum, Pak. Ya, Mbak Erli belum. Mbak Adriani udah ada. Mbak Ita, Siti Umaya belum ada. Mbak Sri Muji ada. Mbak Siti Umaya belum, memang belum ada. Ya, empat orang ini yang sudah ada. Nah, kalau yang udah merasa mengumpulkan tapi belum ada namanya, saya tolong dihubungi biar saya nggak lupa. Atau mungkin keselip atau gimana gitu. Kan oke ya. Jadi 4 ini saya sebenarnya bikin juga kunci jawabannya sama videonya ya kan, tapi nanti kita bahas. Nanti saya kasih video sama videonya sama kunci jawabannya untuk yang tugasnya itu. Nah, oke. Sedikit mengulang tentang kemarin. Jadi Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolahan kata, pengolahan angka. Kalau pengolahan kata kan kemarin Microsoft Word. Aplikasi pengolahan angka bisa menampilkan diagram, tabel, dan grafik. Nah, biasanya itu untuk menghitung-hitung angka, misalnya gaji, biaya, kemudian yang kaitannya dengan akuntansi dan lain sebagainya. Itu ya, gampang. Nah, cara membukanya sama seperti Microsoft Word. Nah, cara membukanya sama. Kita di sini ada Start. Nah, kemudian cari Microsoft Office di sini. Kemudian kalau Microsoft Word kita klik di sini Microsoft Word. Kalau Microsoft Excel ya cari yang tulisannya Microsoft Office Excel. Nah, ini di sini diklik. Udah gitu aja, sama kan yang Microsoft Word, cuman cari yang Excel. Nah, ini sebenarnya video ini, tapi ini kok nggak bisa dijalankan ya di sini. Nggak tahu ini softwarenya nggak bisa caranya. Ini sebenarnya video, ini jawabannya itu ada di sini. Nanti linknya saya kasih ke ketua kelasnya. Ketua kelasnya Mbak Oni ya. Nanti saya kasih linknya biar disebar ke teman-temannya. Saya upload di YouTube nanti linknya. Cuma 5 menit, kurang dari 5 menit ini tugasnya. Saya kerjakan tugasnya kurang dari 5 menit. Selamat malam Mbak Umi. Jadi tugasnya ini sangat gampang. Kurang dari 5 menit sudah selesai. Gitu. Nah, ini sebenarnya video tapi nggak tahu, nggak bisa diklik. Jadi ya kita lanjut aja. Oke ya. Atau ada pertanyaan dulu tentang tugasnya kemarin yang sudah coba tapi susah, kesulitan.
nggak ada pertanyaan, ini tugasnya ini. Nggak ada pertanyaan kok, nggak dikerjakan tapi. Ya, nggak apa-apa sambil kerja. Mbak Ika, ini ada pertanyaan apa ini? Katanya ada pertanyaan. Itu header pakai font style enggak? Font style enggak sih, yang kemarin saya itu cuman pakai bold aja kayak gini. Yang ini punya saya kan ini sebenarnya video yang di sini. Nah, ini kan tulisannya kayak gini tapi harusnya diedit lagi. Kemarin punya saya kan cuman bold kayak gini. Enggak sih, saya nggak pakai style-style. Ya, sibuk. Oke. Oke ya. Kita lanjut dulu ya. Kemarin kan beberapa udah tahu caranya, udah bisa ngetik, udah bisa bikin stylenya. Berarti udah tahulah cara penggunaan Microsoft Excel. Nah, sekarang di sini dan juga format cell. Jadi format cell itu agak penting di sini. Karena apa ya, karena nanti rumus-rumusnya itu akan jalan kalau format cellnya itu benar. Kalau format cellnya nanti nggak benar, nanti rumus-rumusnya nggak bisa jalan. Nah, rumus-rumus apa yang dimaksud? Nah, besok kita bahas. Nah, salah satu yang ini sort, filter, validation, ini maksudnya pengurutan set. Yang pertama ya, sort ini adalah perintah untuk mengurutkan data berdasarkan kondisi tertentu. Jadi kalau kita mau mengurutkan data dengan berdasarkan kondisi tertentu itu pakai sort. Nah, kita lihat dulu caranya gimana ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita punya data yang seperti PR kemarin. Nah, ini yang saya kerjakan seperti ini. Yang saya kerjakan seperti di gambar ini jawaban yang saya buat ini seperti ini ya. Ini jawaban yang saya buat. Nah, kemudian caranya kalau mau di sort, berarti di sort itu mau diurutkan ya. Nah, di sini sudah saya kasih petunjuk. Kan pastikan penunjuk sel berada di dalam range data, maksudnya itu di blok, dikasih blok seperti ini, dikasih blok seperti ini kan, dikasih blok. Jadi ada latarnya kan, ada backgroundnya kayak hitam itu loh, ada bayangan hitamnya, itu sudah di blok ya berarti. Nah, kalau sudah di blok, kemudian masuk ke data di sini ada tab ya kan,
biasanya di home kan. Nah, ini kita masuk ke data. Nah, data. Kalau sudah data, di sini ada sort. Artinya sort itu adalah pengurutan. Saya tulis ya. Sort. Kasih di sini. Hurufnya saya besarkan dikit. Sort, warnanya saya ganti biru lah ya. Sort itu artinya di sini pengurutan. Sort, pengurutan. Nah, kalau udah di blok, kemudian masuk ke tab data tadi. Data itu di sini. Data, kemudian sort. Nah, sort kalau udah diklik nanti akan muncul seperti ini. Next. Nah, kalau udah dipilih sort, sudah dipilih sort ini, nanti akan muncul kotak dialog sort atau pengurutan. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal pilih nanti kita mau diurutkan berdasarkan apa. Di sini misalnya saya diurutkan berdasarkan harga satuan. Nah, kemudian sort apa? Dari nilai, value kan nilai artinya. Kemudian dari yang terkecil menuju terbesar. Dari yang terkecil menuju yang terbesar. Smallest to largest, kan dari kecil ke besar. Kemudian klik aja OK. Nah, kalau sudah OK, suaranya putus-putus. Iya ya, internet saya kurang bagus ya berarti ya. Nah, jelas di sini. Jelas kok. No, yang lain jelas, Pak. Kenceng lagi. Ya udah, saya pelan-pelan ngomongnya sekarang. Pelan-pelan saya ngomongnya biar nggak kekencengan. Nah, kalau udah dari yang smallest to largest, dari yang kecil ke yang besar, kita klik OK di sini ya. Kalau sudah OK, nanti hasilnya seperti ini. Duh, mana ini kok nggak muncul ini? Koneksi saya, waduh, koneksi saya lambat ini memang. Nah, kelihatan nggak sekarang kalau sudah diurutkan datanya? Coba ini diurutkan berdasarkan apa? Harga. Iya, bener. Bener-bener. Nah, kalau diurutkan berdasarkan harga, yang apa namanya, nama barangnya juga ikut berubah, bukan cuman harganya saja ya. Kalau kita lihat kan di data yang sebelumnya ya, ini ya, yang 3,5 juta itu apa? Komputer kan. Yang 560.000 itu apa? VCD player. Nah, di sini kalau sudah diurutkan datanya ya langsung bisa apa namanya, urut semua. Misalnya yang ini 3,5 juta, 3,5 juta itu ya komputer. Kemudian 560.000 apa? Ya VCD player. Gitu misalnya.
ya kan? Gampang. Jadi pengurutan ini lumayan gampang. Kemudian berikutnya, lanjut ya. Nah, yang di sini kita bisa merubah di sini kolomnya itu berdasarkan apa. Misalnya di sini saya pindah berdasarkan nama barang. Kemudian value berdasarkan nilainya. Kemudian dari A ke Z. Nah, coba kalau diurutkan dari nama barang, urutannya dari A ke Z, kira-kira yang pertama apa? Data yang pertama akan muncul barang apa coba? Kulkas. Ya salah. Kok kulkas? Salah Mbak Atika. Ya bukan. Dari A ke Z. Ayo, apa kira-kira yang muncul? Siapa yang tahu? Ya bukan VCD player, ruang dari A kok. Dari A ke Z. Jadi A itu di awal, Z di paling belakang. Jadi apa ini? Mbak Umi, Mbak Atika salah. Kok kulkas sih? Wah, iya wah. Loh, kok disebutkan semua? Kita lihat ya hasilnya ya. Kalau diurutkan berdasarkan nama, ini berdasarkan nama kan? Kita lihat nama. Lanjutnya apa? Nah, ini yang benar. Jadi apa yang pertama? Ini yang benar. Ini diurutkan berdasarkan apa? Ayo, berdasarkan apa ini urutannya? Nama, ya benar. Yang pertama komputer, kemudian kulkas, televisi, baru VCD player. Nah, yang lain walaupun diurutkan berdasarkan nama barang, yang lain juga mengikuti. Misalnya harga barangnya mengikuti. Tadi kan yang komputer itu 3,5 juta. Kemudian tanggal produksinya juga mengikuti. Jumlahnya juga mengikuti. Gitu. Mengikuti semuanya. Tahu ya? Gampang kan? Lanjut. Wow, ternyata pengurutan udah selesai. Yang berikutnya adalah perintah yang namanya filter.
Bentar, Mbak Ika ngetik ini. Beda, tanggal yang terakhir beda kalau selesai di format date, yaitu format date-nya kan ada banyak. Nah, ada tanggal yang Indonesia, tanggal bahasa Inggris, kemudian tanggal yang Indonesia juga ada banyak formatnya. Nanti di video itu ada sih video kunci jawaban saya itu, bisa dilihat nanti. Jadi Mbak Oni, jawabannya memang formatnya itu ada banyak, harus dipilih yang sesuai formatnya. Udah ketemu, wah pinter ya. Mbak Oni pinter ya, langsung ketemu. Nah, oke ya, lanjut ya. Yang berikutnya adalah perintah filter. Filter adalah perintah untuk menyaring data. Kan namanya juga filter dengan kriteria tertentu. Di sini sebenarnya ada dua metode, yaitu auto filter dan advanced filter. Tapi di sini kita pertama-tama akan belajar yang auto filter dulu. Yang advanced filter kita pelajari belakangan ya. Nah, jadi gimana ini caranya kira-kira? Nah, adalah berikut. Pada tab data, kemudian kategori, klik filter seperti ini. Bentar, oh, nggak muncul ini. Nah, seperti ini. Ini kan data yang seperti tadi. Data yang seperti tadi, datanya seperti ini. Di sini saya blok dulu.
Seperti biasa, diblok dulu datanya semuanya. Sini diblok datanya. Nah, kemudian di tab data di sini data, ya kan? Di tab data di sini diklik filter, ada tulisan filter di sini kan, filter. Nah, terus diklik aja, klik. Tapi ya, jangan lupa diblok dulu di sini. Harus diblok dulu. Nah, kalau sudah, next. Nah, kalau sudah nanti akan muncul ada tanda panah ke bawah ini loh, seperti ini. Di atasnya sini ada tanda panah ke bawah. Nah, masing-masing atasnya itu ada tandanya seperti ini. Nah, tanda seperti ini, ya kan? Nah, kemudian masing-masing itu bisa diklik. Contoh di sini saya klik yang nama barang, ya kan? Yang nama barang sini saya klik. Kemudian ada yang select all sama yang, nah di sini yang komputer saya ilangin, centangnya saya hilangkan yang komputer. Nanti munculnya apa coba? Kira-kira kalau yang komputer ini centangnya saya hilangkan, kemudian saya oke, nanti munculnya apa? Duh. Diam aja ini. Nah, lanjut, kira-kira munculnya ini. Nah, yang hilang apa coba? Sekarang dari data ini yang hilang data apa? Komputer, ya benar. Komputernya hilang kan, tapi hilangnya satu baris, hilang semua, bukan cuman satu. Itu bukan cuman satu, bukan cuman nama komputernya aja yang hilang, tapi satu baris data komputernya itu hilang. Nah, di sini juga bisa difilter dengan cara yang lain, misalnya filter ini berdasarkan harganya, berdasarkan jumlahnya, seperti itu. Gampang kan? Nah, ada pertanyaan dulu tentang filter. Cuman gitu doang.
nggak ada pertanyaan ini, jelas nih ya. Nah, lanjut ya. Yang short kan udah tahu. Lanjut dulu. Nah, yang berikutnya adalah menyisipkan kolom. Nah, kemarin kan Mbak siapa? Mbak Oni ya, tanya ya kalau mau menambah kolom gimana, menambah baris atau kolom gimana. Tapi di Microsoft Word ya kemarin itu. Nah, sebenarnya yang kayak kalau bikin absen tutor gitu enak pakai Excel Mbak Oni, lebih enak kalau pakai Excel ya. Loh, yang bikin absen kok Mbak Oni toh? Daftar hadir pengajar atau daftar hadir siswa? Bikin data gimana caranya, masih bingung. Bikin data ya diketik aja kan, diketik dimasukin angka, huruf, tulisannya diketik, nanti kan bisa muncul. Oh ya, semua. Ntar Mbak Erli Liana lagi tanya ini, tanya serius nih. Bikin data gimana caranya? Ya dibuka Microsoft Excel-nya, kemudian diketik data yang mau dimasukkan, misalnya judulnya dulu, kemudian baru angka-angkanya dimasukkan. Gitu, Mbak. Kalau buka suaranya putus-putus. Kalau buka laptop kalau buka laptop error. Errornya apa? Oh, itu emang koneksinya Mbak Erli kurang bagus kali ya. Kayaknya di Taiwan ini koneksinya bagus-bagus loh, daripada di tempat kita. Ya enggak?
Oke, lanjut dulu ya. Kita berikutnya tentang bagaimana menyisipkan baris atau kolom. Nah, yang pertama ini adalah kita klik dulu sel yang akan kita sisipkan baris. Misalnya di sini baris atau kolom. Misalnya saya klik 4 ya, di sini berarti kan A8, yang A8 kan yang saya klik. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik kanan. Klik kanan. Jangan lupa ya, klik kanan, kemudian pilih yang insert. Klik kanan, saya pilih yang insert. Klik kanan, saya pilih insert. Insert itu di sini. Jadi klik kanan, saya pilih insert. Nah, kalau sudah insert, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, kalau udah muncul kotak ini, tinggal dipilih mau pilih entire row atau entire column. Nah, di sini saya pilih entire row. Nah, kira-kira kalau saya klik OK, akan tambah apa ini? Disisipkan baris, kolom, atau apa ini? Nah, entire kan artinya seluruh baris ya, berarti dia akan menyisipkan baris di atasnya angka 4. Contohnya seperti ini. Kalau udah diklik OK ya. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, nggak apa-apa Mbak Erli. Sinyalnya error. Mbak Erli, di mana sih tempatnya? Kotanya Taipei ya? Wangtong deket Xintian, MRT hijau ya. Saya kalau MRT ngapalinya warnanya ya, bukan nomornya ya. Kan itu ada jalur yang merah, biru, hijau, coklat, gitu-gitu ya. Biru saya sering pakai itu ke Siemens. Tuh, Mbak Oni kok ngirim saya di Facebook ini sambil ngerjain tugas ya. Wah.
Iya, bener hijau. Emang Sintian itu hijau. Gimana cara cari save-nya, Pak? Save-nya ya gampang toh. Di atas itu kan ada gambar disket kan, Mbak Oni. Di kiri atas atau gambar disket. Atau langsung aja dipencet di keyboardnya Ctrl sama S. Loh, saya malah belum lihat tugasnya. Kan laptop saya masih buat ini presentasi. Oke ya, kita lanjut dulu. Oke Mbak Erli, nanti saya ajarin caranya. Diputar videonya. Kalau nggak ada waktu ya langsung tanya, boleh. Nah, oke ya, lanjut lagi. Ini tadi saya balik ke sini lagi, yaitu adalah udah menyisipkan kolom. Nah, seperti bisa dilihat di sini ada kolom baru kan di sini. Nah, ada satu kolom kosong. Inilah kolom yang kita sisipkan tadi. Jadi nggak perlu digeser-geser atau nulis ulang. Enak pakai ini kan. Kalau bikin apa? Perhitung-hitungan atau menyisipkan atau bikin pembukuan, bikin absen, enak pakai ini. Excel. Nah, lanjut ya. Yang berikutnya, kalau udah bisa menyisipkan baris. Nah, yang berikutnya ini adalah loading saya lama. Koneksinya juga nggak bagus. Nah, yang berikutnya adalah menyisipkan kolom. Caranya sama. Di kolom sini ini saya blok dulu kolom sini, di blok, kemudian klik kanan. Ingat ya, klik kanan ya. Klik kanan, bukan klik kiri, klik kanan, kemudian pilih insert. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul kotak dialognya seperti ini. Bikin insert seperti ini. Nah, kalau udah muncul kotak dialog seperti ini, kita tinggal pilih yang entire column atau semua kolom. Jadi dia akan menyisipkan semua kolom. Jadi nanti kolomnya akan tambah satu. Kemudian klik OK. Nah, OK, next, seperti ini. Nah, bisa dilihat kan di sini ada satu kolom baru ya di sini. Nah, inilah yang kita tambah tadi kolomnya. Gampang kan? Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya ini adalah validation atau validasi ya bahasanya. Adalah fasilitas untuk mengatur keabsahan data. Jadi agar datanya itu valid, kita kasih validasi. Nah, fitur ini akan berguna dalam menangani suatu tabel data yang memiliki record tetap atau berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ini
kalau misalnya datanya itu ada ketentuan datanya, jadi datanya harus kita validasi dulu, datanya valid atau tidak. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya caranya gimana. Nah, caranya seperti ini, masih dengan data yang tadi. Misalnya di sini kan ada tanggal produksi kan, dilihat ya, ada tanggal produksi, dan nanti ini akan diisi harus dengan tanggal, tidak boleh dengan huruf atau dengan angka. Nah, isiannya itu seperti ini loh. Kemarin saya lihat pada ditulis manual 12 Januari berapa gitu. Nah, saya gitu. Nah, caranya untuk data validasi atau data validation di sini sama pada tab data. Di sini ada data. Kemudian ada data tools, itu ada di sekitar sini. Kemudian pilih data validation. Nah, data validationnya itu ini, di sini ya. Nah, kalau udah, yang ini tadi diblok dulu, jangan lupa diblok. Kemudian diklik data validation, klik. Klik data validation, nanti akan muncul seperti ini. Nah, intinya di sini kan ada setting. Kita lihat dulu, kita lihat setting. Kemudian kita pilih kriterianya. Allow itu misalnya yang boleh apa saja. Nah, di sini any value artinya semuanya. Kemudian berikutnya itu di sini saya ganti, jadi hanya boleh date yaitu tanggal, hanya boleh tanggal kan. Kemudian datanya di antara 1/1/2000, maksudnya itu adalah Januari tanggal 1 tahun 2000. Nah, N-nya yaitu adalah bulan 12 tanggal 31 2019. Jadi di sini tanggalnya akan harus diisi antara 1 Januari tahun 2000 sampai dengan 19 Desember tahun 2019. Nah, kalau sudah ya klik saja oke. Kemudian next. Nah, ini contohnya. Yang di sini saya ganti 1/12/99. Nah, coba maksudnya 1/12/199 apa? Ayo. Maksudnya tanggal 1 bulan Desember. Salah. Kalau di Excel ini formatnya adalah 1 itu bulannya Januari,
12 yang tengah itu adalah harinya, yang belakang itu tahunnya. Itu format default, format aslinya seperti itu, tapi bisa dipilih juga formatnya seperti apa, tapi format aslinya seperti itu. Jadi ini maksudnya adalah 12 Januari tahun 1999. Nah, terus ini Excelnya akan muncul error seperti ini. Seperti ini muncul error. Coba, kenapa kok bisa muncul error? Kenapa kok bisa muncul error? Ayo. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa bisa muncul error? Harusnya yang cocok apa? Datanya nggak sama. Sama dengan apa? Ayo dulu, kenapa dia error? Saya masukkan 1 garis miring 12 garis miring 199, kenapa error? Kok nggak tahu? Saya kasih tahu dulu ya. Ya, jadi itu karena data validasi tadi. Di sini kan saya pilih harus tanggal. Kemudian ada di sini ada between, yang artinya itu diantaranya. Jadi dia itu harus diantara dari bulan 1 tanggal 1 tahun 2000 sampai
tanggal bulan 12 tanggal 31 tahun 2019. Nah, ini saya masukinya di bulan 1 tanggal 12 199. Nah, jadi errornya kenapa? Udah saya kasih tahu loh sekarang. Kenapa di tahun? Harusnya kenapa tahunnya? Nah, yang sesuai berapa? Rp2.000. Ya, udah saya kasih tahu. Yang sesuai itu harus di antara 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2019. Itu yang benar jawabannya ya. Nah, berikutnya biar kelihatan lebih canggih, berikutnya itu bisa kita kasih petunjuk. Nah, bisa masih diklik tadi yang sebelahnya setting tadi, pada data pilih data validation, kemudian tadi kan kita di setting. Nah, di sebelahnya itu ada input message atau pesan. Nah, itu kita bisa kasih keterangan, misalnya di sini tanggal produksi, judulnya, title kan judul, kemudian input message atau pesannya apa. Di sini saya kasih antara tahun 2000 sampai tahun 2019. Kemudian saya klik OK. Nah, nanti akan muncul lagi. Nah, kalau dilihat nanti seperti lama ini. Nah, seperti ini, akan muncul seperti ini. Kalau diklik dia akan muncul petunjuknya, pesannya ini loh. Tanggal produksi antara tahun 2000 sampai dengan 2019. Itu ada pesannya. Nah, jadi kita kasih pesan, gampang kan? Seperti ini, nanti akan muncul pesan seperti ini, biar orangnya yang mau masukin itu nggak salah. Nah, berikutnya adalah pesannya. Pesan errornya bisa kita ganti. Nah, misalnya di sini di tab sebelahnya tadi kan udah input message ya. Nah, di error alert atau pesan errornya itu bisa kita pilih di sini style tuh gaya. Kita pilih yang stop, yang tanda silang. Kemudian judulnya kita ganti dengan saya tulis tanggal salah.
Kemudian pesan errornya adalah masukkan antara tahun 2000 sampai dengan 2019. Udah, tinggal diklik aja. Oke, gitu. Kemudian next. Nah, seperti ini. Di sini saya kasih bulan 3 tanggal 9 tahun 2035. Nah, padahal di sini ada tulisannya tanggal produksi antara tahun 2000 sampai dengan 2019. Nah, kemudian di sini muncul pesannya ini tanggal salah. Masukkan tahun 2000 sampai dengan 2019. Gitu. Ada pertanyaan mungkin tentang validasi? Udah mulai pusing loh ini. Enggak, Pak, yakin ngerti nih. Validation tadi bagian sini. Ada di sini. Di data di sini. Mbak Oni pasti nyambi gara PR ini jadinya. Ini Mbak Oni. Di sini Mbak Oni di bagian data, di bagian data, kemudian data tools, kemudian data validation. Nah, pilih data dulu di atas ini, dipilih data. Nah, kemudian di sini dipilih data validation. Nah, diklik di situ. Tapi harus diblok dulu yang mau dirubah. Ya beda, tinggal tahun berapa. Ini saya pakai yang 2016, Excel 2016. Beda tapi kan intinya sama di situ. Itu udah ketemu ya. Oke, ini Mbak Atika lagi ngetik juga ini Mbak Atika. Wah, ini di FB Mbak Siti Umayah update foto ya di pantai. Narsong ya. Di daerah mana ini Mbak Siti Umayah?
Daerah mana sih Pantai Cinsan itu? Oke, ada pertanyaan dulu tentang data validation. Untuk memvalidasi datanya seperti ini hasil akhirnya. Kalau belum ada ya slide-nya udah habis. Hari ini mungkin sampai di sini kalau belum ada pertanyaan. Pertanyaan dulu. Loh, ada pertanyaan enggak nih kok? Udah selamat malam ini Mbak Atika ini. Oke. Tuh aku dari ini dari apartemen nganu koneksinya lambat banget Besok pagi ya, pas di lab ya. Nggak punya laptop nggak bisa dicoba. Iya ya. Ini pelajarannya anu sih ya, TIK. Waduh, langsung live. Oke Mbak Atika, nyimak aja. Oke ya. Mungkin hari ini sampai di sini dulu. Nanti saya upload di YouTube, saya bagikan PPT-nya. Oke Mbak Umi, siap, saya bagi semuanya nanti. Oke ya, saya akhiri dulu. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.